kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Baik, kali ini kita akan coba membahas salah satu penyimpangan semu terhadap hukum Mendel, yaitu kriptomeri. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjutkan lagi. Nah, yang pertama kita lihat pengertian dari kriptomeri. Kriptomeri adalah suatu sifat gen dominan yang tersembunyi atau kriptos. Jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka dia tidak kelihatan. Tapi jika gen dominan tersebut berinteraksi dengan gen dominan lain, maka sifat yang tersembunyi tadi akan kelihatan atau akan muncul kembali. Nah, mari kita lihat contoh persilangannya. Nah, contohnya adalah pada peristiwa bunga Linaria marokana. Nah, bunga ini ada 3 macam, yaitu bunga berwarna merah, berwarna putih, kemudian berwarna ungu. Nah, tetapi untuk warna merah ada syaratnya supaya dia muncul warnanya. Yang pertama, dia harus ada antosianin. Ya, jadi antosianin itu dikendalikan oleh gen A besar yang ini. Kemudian plasma selnya suasananya asam, lebih kecil. Jadi kalau kita lihat kemungkinan genotif untuk warna merah ini ada 2 macam. Ya, yang pertama bisa merah homozigot, A besar, B kecil. Kemudian yang kedua merah heterozigot, A besar, A kecil, B kecil. Nah, lalu yang warna putih ini syarat munculnya tidak boleh ada antosianin. Ya, kemudian plasma selnya itu bisa basa, bisa asam. Jadi dia lebih toleran terhadap pH ya. Nah, sekarang mari coba kita lihat bagaimana bentuk genotif dari warna putih. Nah, warna putih bentuk genotifnya itu ada 3 macam. Yang pertama, putih dengan plasma sel basa homozigot. Kemudian putih, plasma selnya basa heterozigot, ya, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian putih yang plasma selnya asam, yaitu A kecil, B kecil. Nah, untuk warna ungu ini harus ada interaksi antara antosianin dengan plasma sel basa. Itu baru muncul ini warna ungu. Jadi harus ada A besar, pengendali antosianin, kemudian ada B besar, pengendali basa. Nah, apa yang terjadi kalau tidak ada antosianinnya? Ini tidak ada. Maka dia akan berwarna putih. Nah, sebaliknya apa yang terjadi kalau ada antosianin, tapi tidak ada plasma basanya? Maka dia akan berwarna merah, seperti yang ini. Nah, bagaimana bentuk persilangannya? Mari coba kita lanjutkan ke notasi persilangannya ya. Nah, ini adalah contoh soal dari persilangan bunga Linaria marokana. Nah, di sini diberitahu bunga Linaria marokana berwarna merah disilangkan dengan warna putih, menghasilkan keturunan F1 semua berwarna ungu. Ya. Lalu ditanya, tentukanlah berapa rasio genotif pada F2, persen merah pada F2, persen putih pada F2, dan jumlah macam fenotif pada F2. Nah, mari kita buat notasi persilangannya dulu ya. Nah, yang pertama data yang diberikan dari soal bahwa A itu antosianin, kemudian A kecil itu non-antosianin, B besar itu plasma sel basa, B kecil itu plasma sel asam ya. Kemudian di teorinya tadi kalau ada A besar, ada B besar, itu berarti warnanya ungu ya. Nah, ini notasi persilangannya. Bunga berwarna merah disilangkan dengan warna putih. Nah, supaya semuanya F1-nya ungu, berarti ini harus ada interaksi antosianin dengan plasma sel basa ya. Nah, antosianin berarti ada di bunga Linaria marokana warna merah.
kemudian plasma basah ada di warna putih, ya, supaya dia 100%, maka bentuk genotifnya harus homozigot, ya. Berarti yang kita silangkan adalah merah yang homozigot, yang ini, berarti A besar, B kecil, kemudian putih, A kecil, B besar, supaya ada plasma sel basah. Ini gametnya 1, A, B besar, ini juga 1, A kecil, B besar, ya. Setelah kita fertilisasikan, maka kita perolehlah A besar, A kecil, B besar, B kecil, gitu ya. Lalu bagaimana cara mencari F2? Karena anaknya cuma 1, maka tidak ada jalan lain selain kita silangkan dengan dirinya sendiri. Nah, ini notasi F2-nya. Jadi F1 silang dengan F1, yaitu A besar, A kecil disilang dengan A besar, A kecil. Ini gametnya 4. Ini juga gametnya 4, maka nanti kemungkinan keturunannya ada 16, ya, yaitu dari 4 kali 4. Nah, ini masing-masing gametnya, lalu masing-masing gamet kita fertilisasikan seperti A besar, B besar, dan seterusnya, seperti pola Mendel, ya. Jadi ini akan tetap mengikuti pola Mendel seperti ini, ya. Nah, ini yang saya beri garis merah, bulatan merah, itu sesuai pola Mendel, ya. Itu jumlahnya ada 9. Itu semuanya ada A besar dan B besar. Ya, itu berarti warnanya ungu, ya. Kalau ada A besar, ada B besar. Nah, kemudian yang saya beri tanda bintang itu, ya, itu selalu ada A besar, tapi B-nya kecil, ya. Kalau dia A-nya besar, kemudian B-nya kecil, itu berarti warnanya merah, ya. Bisa dia A besar, B kecil, atau A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, kemudian pola yang berikutnya, nah, yang saya beri tanda kotak ini ada 3, ya. Nah, ini selalu A kecil, tapi ada B besar, ya. Tidak ada antosianin, kemudian plasma selnya bisa basah. Nah, ini berarti dia putih, ya. A kecil, B besar, ini basah homozigot. Kemudian A kecil, B besar, basah heterozigot. Kemudian yang terakhir, nah, yang tanda love ini huruf kecil semuanya. Berarti tidak ada antosianin dan plasma selnya asam, ya. Ini berarti warnanya putih. Nah, sekarang mari coba kita jawab pertanyaannya tadi, ya. Kita mau pindahkan dulu pertanyaannya ke sebelah kanan nih, ya. Nah, ini kita lihat. Pertanyaan yang pertama, berapa rasio fenotip pada F2? Nah, dari F2-nya tadi kita bisa lihat bahwa yang warna merah ini semua adalah warna ungu, ya, karena ada A besar, ada B besar. Kemudian yang bintang ini adalah yang berwarna merah. Kemudian yang kotak ini kecil, ini adalah warna putih, suasana basah. Tanda love ini putih, suasana asam. Jadi putihnya ternyata ada 4. Ya. Ada 4. Maka kalau kita lihat rasio fenotipnya, yaitu ungu berbanding merah berbanding putih, itu sama dengan 9:3:4. Kemudian yang B. Yang B itu ditanya berapa persen yang berwarna merah. Ya, dan tadi kita lihat bahwa yang merah itu ada 3, ya. 3 dari 16. Maka kalau kita lihat cara mencarinya, persen merah sama dengan 3/16 dikali 100% sama dengan 18,75%. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari persen putih, ya. Putihnya tadi ada 4, yaitu putih dalam suasana basah dan juga putih dalam suasana asam, ya. Maka berarti kalau kita lihat di sini putihnya ada 4/16 kali 100% sama dengan 25%. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah berapa jumlah macam fenotip. Nah, ini sebenarnya bisa kita jawab dari pertanyaan A tadi, ya. Macam fenotipnya ada ungu, ada merah, ada putih, ya. Jadi jumlahnya ada 3. Yang ini, ya, yaitu merah, ungu, dan putih. Oke. Nah, sekarang mari coba kita lanjutkan ke soal nomor 2, ya. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Kita akan coba selesaikan lagi, ya. Yang penting konsepnya tadi di awal kalian harus tahu, ya. Nah, di sini diberikan soal
bunga Linaria marocana warna ungu double heterozigot disilangkan dengan merah heterozigot. Ya, merah heterozigot berarti A besar A kecil, B kecil B kecil. Ya, kalau ungu double heterozigot itu berarti A besar A kecil, B besar B kecil. Coba kita buat notasinya ya. Nah, itu dia. Ungunya A besar A kecil, B besar B kecil, merahnya A besar A kecil, B kecil B kecil karena dia heterozigot. Lalu kita cari gametnya. Nah, ini gametnya ada 4. Kemudian yang merah gametnya ada 2. Ya, maka jumlah keturunannya kita bisa langsung tahu dari jumlah gametnya. 4 kali 2 sama dengan 8. Gitu ya. Nah, ini dia fertilisasinya sudah kita buatkan. Nah, setiap kali ada A besar dan B besar, itu berarti warnanya ungu. Ya. Nah, yang mana itu yang ungu? Kita bisa lihat di sini. Ini satu, ini satu lagi, ini satu lagi, ada 3 ya. Nah, kemudian setiap kali dia ada A besar tapi B-nya kecil, itu berarti warnanya merah ya. Berarti yang ini satu, yang saya bulatin ya. Ini satu lagi, ini satu lagi. Berarti ada 3 juga. Nah, kalau tidak ada A besar, A kecil ya. Kemudian boleh B besar suasana basah atau suasana asam ya. Nah, itu berarti yang ini. Ini putih suasana basah, ini putih suasana asam ya. Maka kalau kita lihat pertanyaan soal tadi, yaitu tentukan rasio fenotip ungu banding merah banding putih ya. Maka bisa kita lihat di sini untuk rasio fenotipnya ya. Nah, itu dia. Ungu banding merah banding putih sama dengan 3 banding 3 banding 2. Nah, itu dia penyelesaian untuk soal ini ya. Oke, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.